wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Ketua PGRI Kabupaten Banyumas, yang kami hormati seluruh anggota PGRI Kabupaten Banyumas. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur biqaulina alhamdulillahirabbil alamin. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita nikmat yang begitu besar. Di antaranya adalah nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, sehingga pada sore hari ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam acara ngaji bareng PGRI Kabupaten Banyumas. Salawat dan salam Allah mudah-mudahan tercurahkan kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, sahabat, dan mudah-mudahan kepada kita semuanya termasuk golongan yang mendapatkan syafaatnya nanti di yaumil akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, pada sore hari ini alhamdulillah PGRI cabang Lumbir dapat berpartisipasi dalam kegiatan ngaji bareng bersama PGRI Kabupaten Banyumas. Alhamdulillah pada sore hari ini telah hadir bersama kita beliau Ustadz Tasirin SPD, yang insya Allah pada hari ini akan membawakan tema Allah menyembunyikan 3 perkara dalam 3 perkara. Ini adalah materi yang membuat kita penasaran dan sangat menarik sekali. Langsung saja kepada beliau Ustadz Tasirin kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukur nikmatillah, la haula wa la quwata illa billah. Qala rabbi a'udzu bika min hamasatis sayyatin wa a'udzu bika rabbi ayahdurun. Allahumma ij'al fi qalbihi nura wa fi lisani nura wa fi sam'i nura wa fi basari nura bi rahmatika ya arhamar rahimin. Hadirin hadani Allah wa iyyakum ajma'in rahimakumullah. Ibu bapak anggota PGRI Kabupaten Banyumas yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala biqaulina alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam semoga tercurah pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman yang senantiasa kita nantikan syafaatnya pada yaumil akhir. Ibu bapak rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala telah menunjukkan perkara-perkara yang jelas sehingga kita akan mudah mensikapinya. Namun ada perkara-perkara yang disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya perlu kita menyikapinya dengan bijak, dengan arif, sehingga kita termasuk orang-orang yang beradab. Sebagaimana Imam Zainal Abidin berkata, waqala Zainal Abidina Ali ibn Husain radhiyallahu anhuma, innallaha khaba'a salasan fi salasin, khaba'a ridahu fi ta'atihi fala tahkiru min ta'atihi syai'a fala'ala ridahu fi, wa khaba'a suhtahu fi maksiyatihi fala tahkiru min maksiyatihi syai'a fala'ala suhtahu fi, wa khaba'a wilayata fi khalqihi fala tahkiru min ibadihi ahadan fala'ala walillahi ta'ala. Hadirin wa iyyakum ajma'in rahimakumullah. Berkata Zainal Abidin, Allah menyembunyikan 3 perkara dalam 3 perkara. Yang pertama,
Allah menyembunyikan ridhonya dalam ketaatan-ketaatan yang dilakukan oleh para hambanya. Maka fala tahqiru min taati syai'a, janganlah kita remehkan ketaatan sekecil apapun. Ibadah kita sekecil apapun jangan kita remehkan. Karena fala'ala ridhohu fi, jangan-jangan disitulah letak ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, Allah menyembunyikan murkanya, Allah menyembunyikan marahnya dalam kemaksiatan-kemaksiatan yang hambanya lakukan. Maka jangan sekali-kali meremehkan kemaksiatan sekecil apapun, karena jangan-jangan disitulah letak murkanya Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, Allah menyembunyikan kekasih-kekasihnya di antara para hamba-hambanya. Maka jangan sekali-kali meremehkan seorang hamba siapapun dia, meskipun berpenampilan kurang baik, tapi barangkali disitulah kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala. Hadirin ibu bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita membahas tentang 3 perkara tadi, kita tengok siapa itu Zainal Abidin. Zainal Abidin adalah anak dari Al-Husain. Al-Husain adalah cucu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang sangat disayangi. Dan Al-Husain adalah anak dari Ali bin Abu Thalib. Dia merupakan suami dari Fatimah Zahra. Di samping Ali sebagai sahabat Nabi, dia juga menantu Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Marilah kita kembali apa yang dikatakan oleh Zainal Abidin. Yang pertama, Allah menyembunyikan ketaatan para hamba-hambanya. Allah menyembunyikan ridhonya dari ketaatan-ketaatan para hambanya. Maka janganlah sekali-kali kita remehkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena bisa jadi disitulah letak ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Maka teruslah kita berbuat baik, teruslah kita beribadah meskipun ringan. Satu contoh, di jalan kita ada duri, kita singkirkan duri itu karena kita takut duri itu akan melukai orang. Ada batu di jalan, kita singkirkan karena kita takut barangkali batu itu mencelakai orang, kesandung orang. Ada satu kisah yang bisa kita ambil pelajaran dari kitab Nasaihul Ibad, di mana diceritakan tentang mimpi Al-Hujjah Imam Al-Ghazali. Ada orang bertanya kepada Imam Al-Ghazali, "Hai Imam, bagaimana Allah Subhanahu wa taala memperlakukanmu?" Maka Imam Al-Ghazali berkata, "Allah Subhanahu wa taala menghadapkanku. Kemudian Allah bertanya kepadaku, 'Tahukah kamu dengan apa aku menghadapkanmu kepadaku?' Maka jawab Imam Ghazali, dia menunjukkan amal-amalnya, amalan sholatnya, amalan puasanya, bahkan amalnya dia menulis kitab. Kita tahu ratusan kitab telah ditulis oleh Imam Al-Ghazali, dan salah satu kitab yang terkenal adalah Ihya Ulumuddin. Tapi ternyata jawaban Allah, bukan itu. Aku ridho kepadamu menghadapkan kamu kemari adalah karena suatu ketika kamu sedang menulis kitab, kemudian ada seekor lalat hinggap di tintamu, dan kemudian kamu membiarkan lalat itu untuk meminum tintamu sampai dia kenyang. Setelah lalat itu kenyang, dia terbang kembali pergi, dan kamu baru melanjutkan menulis kitab lagi. Kamu lakukan itu semata-mata karena kamu kasihan kepada lalat sebagai ciptaanku. Maka itulah yang membuat aku ridho kepadamu." Hadirin ibu bapak yang dirahmati Allah, ternyata inilah yang membuat Allah ridho kepada Imam Al-Ghazali. Bukan karena dia sudah menulis ratusan kitab, bukan kehebatannya dia beribadah, tapi karena dia membiarkan seekor lalat yang minum tintanya, dan dia biarkan karena kasihan, karena menghormati sesama makhluk Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wa ajmain rahimakumullah. Kemudian yang kedua adalah Allah menyembunyikan murkanya dalam kemaksiatan-kemaksiatan yang dilakukan oleh para hamba-hambanya. Maka jangan remehkan kemaksiatan sekecil apapun. Jangan-jangan disitulah letak murkanya Allah Subhanahu wa taala. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, setiap kemaksiatan yang kita lakukan, sekecil apapun kemaksiatan itu, pasti akan mendapatkan atau mendatangkan murkanya Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita jaga agar kita jangan menyepelekan kemaksiatan atau dosa, meskipun dosa itu kecil. Dosa kecil yang kita lakukan berulang terus,
maka niscaya akan mendatangkan murkanya Allah Subhanahu wa taala. Kebalikannya, ketika kita melakukan dosa besar, kemudian kita menyadari dan kita bertobat atas dosa-dosa yang kita lakukan, maka bisa jadi itu ampunan Allah Subhanahu wa taala akan kita terima. Dulu pada zaman Nabi Musa ada seorang wanita datang kepadanya, kemudian bertanya kepada Nabi Musa, "Hai Musa, saya ini wanita kotor, saya penuh dosa, saya pernah berzina. Kemudian karena zina yang saya lakukan, saya menjadi hamil. Dan ketika hamil saya malu, anak yang kukandungku bunuh. Bagaimana ya Musa? Aku harus melakukan apa?" Kemudian Nabi Musa menjawab, "Pergi kamu, keluar sana, jangan dekat-dekat denganku." Maka ketika itu Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat supaya menegur Nabi Musa. Katakan kepada Musa, "Innallaha ghafurur rahim." Sesungguhnya aku Maha Pengampun dan lagi Maha Pengasih sayang. Maka dari itu, marilah sekali lagi jangan kita remehkan kemaksiatan, dosa-dosa kecil apapun, karena kalau kita lakukan berulang terus, maka akan mendapatkan murkanya Allah. Dan kalau dosa besar kita pernah kita lakukan, segera kita tobati. Lebih-lebih ini di bulan Ramadan, mari kita sering banyak-banyak membaca istighfar agar mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah kita sudah masuk pada periode kedua di bulan Ramadan. Dikatakan bahwa awalur rahmah wa awsatu mahfirah wa akhiru idkum minan nar. Awalnya adalah bulan rahmat, tengahnya adalah bulan ampunan, dan yang tiga adalah bulan pengangkatan dari siksa api neraka. Maka marilah kita perbanyak istighfar di bulan Ramadan ini. Bisa, kalau kita tidak bosan, bisa dengan bersenandung. Misalnya, Astaghfirullah Rabbal baraya, Astaghfirullah minal khotoya. Atau mungkin ibu-ibu sambil masak, Astaghfirullahaladzim, 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 Innallaha ghafurur rahim. Sambil masak, sambil menggoreng, sehingga insya Allah masakannya tambah enak. Hadirin hadani wa iyyakum ajma'in rahimakumullah. Kemudian perkara yang ketiga yang disembunyikan oleh Allah Ta'ala adalah Allah menyembunyikan para kekasih-kekasihnya di antara para hamba-hambanya. Maka jangan sekali-kali kita menyepelekan kepada siapapun dia, pada seorang apapun dia. Karena bisa jadi yang kita remehkan itu ternyata adalah kekasih Allah Subhanahu wa taala. Ibu bapak yang saya hormati, dulu ada seorang di daerah Kendal dan Semarang. Beliau selalu berpenampilan seperti layaknya orang gila, selalu berada di pasar, di tengah pasar dengan pakaian seperti orang gila. Tetapi yang dilakukan tidak pernah berbuat jahat, tidak pernah mencuri, dan tidak pernah juga berbuat jahat lainnya. Dia suka membantu orang ketika bongkar muat, tapi tidak pernah mau diongkosi, tidak mau menerima upahnya. Nah, suatu ketika ada santri dari Kendal maksud saya, datang ke Pasuruan di Mbah Hamid Pasuruan. Beliau adalah santrinya Mbah Hamid Pasuruan. Ketika dia berkunjung ke Kiai Hamid tadi, setelah selesai berkunjung kemudian dia pamitan. Ketika santri itu pamit mau pulang ke Kendal lagi, maka ternyata Kiai Hamid memberikan pesan kepada santrinya tadi, "Mas, nanti kalau kamu pulang tolong sampaikan salam saya kepada Mbah Samud." Maka seketika santri itu terperanjat, "Oh, Mbah Samud. Setahu saya Samud itu orang gila Kiai, yang ada di pasar setiap hari dia kadang tidur di tengah pasar." Terus jawab apa Kiai Hamid, "Kamu salah. Itu waliullah yang besar. Kendal, Semarang terhindar dari malah bencana. Bencana terhindar dari Kendal dan kota Semarang. Rahmat Allah turun di kota itu. Karena apa? Karena dijaga oleh waliullah Samud itu." Maka kemudian santri itu pulang kembali ke Kendal. Suatu ketika dia ke pasar yang biasa ada di situ Mbah Samud. Setelah pasar sepi, dia mendekati ke Mbah Samud tadi dengan ucap salam, "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh." Seketika Mbah Samud tadi menoleh dengan keheranan dan langsung marah. "Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa kamu?" Terus diulang lagi, "Saya dapat titipan salam dari Mbah Kiai Hamid untuk memberikan salam kepada panjenengan Mbah Samud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh." Seketika itu Mbah Samud kemudian berkata, "Kurang ajar Hamid itu. Sudah saya capek-capek bersembunyi dari
manusia yang lain, malah dibuka-buka rahasianya. Saya tidak kuat ya Allah, dia kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika setelah berdoa kepada Allah, dia langsung mengucapkan kata la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Dan seketika itu dia kemudian meninggal dunia di tempat itu juga. Dan ternyata ini hanya diketahui oleh orang tadi yang sebagai santrinya Mbah Kiai Hamid. Orang-orang lain tetap meyakini bahwa dia adalah orang gila. Dan sekarang makam beliau ada di Semarang dan banyak disiari oleh orang karena sudah yakin bahwa dia adalah wali Allah Ta'ala. Jika dari kisah ini marilah kita jangan menyepelekan kepada siapapun dia. Pandanglah bahwa semua adalah wali Allah yang harus kita hormati, kita hargai. Maka kita termasuk orang-orang yang beradab. Satu contoh kisah lagi. Ada seorang Habib naik kendaraan. Ketika naik kendaraan, dia mau duduk, di situ ada orang tua yang berpenampilan seperti pengemis. Kemudian dilihat hidungnya tidak bersih, ada meler itu cairan, gumbel. Kemudian tiba-tiba Habib yang mau duduk situ bergeser tidak jadi, berpindah. Maka kemudian tiba-tiba orang tua tadi ngomong, "Hei Habib, kamu itu Habib, pakaianmu putih bersih, tapi hatimu kotor, jelek." Seketika itu Habib menjadi gemetar, kaget, kok orang ini bisa berkata seperti ini. Sehingga belum dia hilang rasa kagetnya, bisnya sudah sampai pada tujuan, dia turun. Dan setelah turun dia tengok ke atas, orang tersebut sudah tidak ada lagi. Inilah sebuah kisah, mudah-mudahan menjadi peringatan bagi kita semuanya, bahwa kita tidak boleh meremehkan orang lain. Mungkin orang lain itu miskin atau apapun, karena bisa jadi orang itu kekasih Allah Subhanahu wa taala. Ingat bahwa Allah memuliakan seorang bukan karena hartanya, bukan karena jabatannya, tapi karena innallaha indallahi atqakum. Karena Allah memandang mulia seorang karena ketakwaannya kepada Allah. Sayang, ketakwaan Allah Subhanahu wa taala itu tidak ditunjukkan, tidak diperlihatkan, sehingga kita tidak tahu apakah ketaatan kita termasuk orang bertakwa atau tidak, kita tidak bisa tahu. Maka teruslah kita agar berbuat baik, gunakan waktu kita untuk banyak beribadah, jangan remehkan orang lain, jangan remehkan dosa-dosa kecil kita, dan jangan remehkan ibadah kita. Teruslah beribadah dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan kita mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat kita sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya kira billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, demikianlah tausiah yang diberikan oleh Ustadz Tasirin SPD. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Dan selamat berbuka puasa. Mudah-mudahan ibadah puasa kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.